S65B, laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan laporan posisi keuangan. Instruksi yang pertama, siapkan laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Di sini saya sudah menyiapkan tabel dari laporan laba rugi bentuk tidak langsung. PT Kantata laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2016. Yang pertama, penjualan sebesar 8.925.000.000 rupiah. Ditulis 8.925.000.000 rupiah. Kemudian yang kedua, beban pokok penjualan sebesar 5.620.000.000 rupiah. Sehingga laba brutonya adalah jumlah penjualan dikurang dengan jumlah beban pokok penjualan. Jadi jumlahnya 8.925.000.000 dikurang dengan 5.620.000.000 rupiah. Hasilnya 3.305.000.000 rupiah. Yang kedua, beban operasi. Yang pertama, beban penjualan, yaitu beban gaji penjualan, beban iklan, beban penyusutan peralatan toko, dan beban penjualan lain-lain. Yang pertama, beban gaji penjualan. Sebesar 850 juta rupiah. Kemudian beban iklan 420 juta rupiah. Beban penyusutan peralatan kantor 33 juta rupiah. Dan beban pertama, beban gaji kantor sebesar 540 juta rupiah. Kemudian beban sewa 48 juta rupiah. Beban penyusutan peralatan kantor sebesar 10 juta rupiah. Beban asuransi sebesar 24 juta rupiah. Beban perlengkapan kantor sebesar 4 juta rupiah. Dan beban administrasi lain-lain 6 juta rupiah. Sehingga jumlah beban administrasinya adalah Rp632 juta rupiah. Sehingga total beban operasionalnya yaitu jumlah dari beban penjualan ditambah dengan beban administrasi. Sehingga total beban operasionalnya sebesar Rp1.953 juta rupiah. Kemudian laba operasinya didapatkan dari laba bruto dikurang dengan total beban operasional. Sehingga laba operasinya sebesar
1.352 juta rupiah. Kemudian pendapatan dan beban lain-lain, yaitu berupa beban bunga. Beban bunganya sebesar 12 juta rupiah. Sehingga pada kolom saldo 12 juta rupiah. Kemudian laba netonya hasil dari laba operasi dikurang dengan pendapatan dan beban lainnya. Sehingga laba netonya sebesar 1.340 juta rupiah. Itulah laporan laba rugi bentuk tidak langsung dari PT Kantata untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2016. Kemudian instruksi yang kedua, siapkan laporan ekuitas pemilik. Untuk laporan ekuitas pemilik juga sudah saya siapkan. Yang pertama, modal gali standar 1 Juni 2016 sebesar 431 juta rupiah. Kemudian laba neto berjalannya sebesar 1.340 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan penarikan atau price gali standar sebesar 300 juta rupiah. Sehingga didapatkan kenaikan pada ekuitas pemilik sebesar 1.040 juta rupiah. Sehingga modal dari gali standar pada 31 Juli 2016, yaitu modal pada 1 Juli 2016 dijumlah dengan kenaikan pada ekuitas pemilik. Sehingga modalnya sebesar 1.047 juta rupiah. Kemudian instruksi yang ketiga, siapkan laporan posisi keuangan bentuk laporan. Asumsikan bahwa posisi berbayar jangka pendek adalah 7 juta rupiah. Di sini juga sudah saya siapkan tabel untuk laporan posisi keuangan. Yang pertama itu PT Kantata laporan posisi keuangan untuk periode 30 Juni 2016. Yang pertama aset. Yang pertama aset lancar berupa penyusutan kantor, penyusutan peralatan kantor. Yang pertama, peralatan toko sebesar 220 juta rupiah dikurangi akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 87.500.000 rupiah.
Kemudian peralatan kantor sebesar 220 juta rupiah. Dan dikurangi akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 58 juta rupiah. Sehingga jumlah aset tetapnya sebesar 1.015.500.000 rupiah. Sehingga jumlah semua asetnya sebesar 1.954.500.000 rupiah. Kemudian akun liabilitas. Yang pertama, liabilitas jangka pendek. Berupa utang usaha, wesel bayar, dan utang gaji. Utang usahanya sebesar 48.500.000 rupiah. Kemudian wesel bayar, tadi diasumsikan bahwa posisi wesel bayar jangka pendek adalah 7 juta rupiah. Kemudian utang gaji sebesar 4 juta rupiah. Sehingga jumlah liabilitas jangka pendeknya sebesar 59.500.000 rupiah. Kemudian liabilitas jangka panjang, yaitu wesel bayar, pembayaran terakhir jatuh tempo pada tahun 2032. Wesel bayarnya sebesar 140 juta rupiah. Sehingga jumlah liabilitasnya sebesar 199.500.000 rupiah. Kemudian ekuitas pemilik berupa modal gali Iskandar sebesar 1.471.000 rupiah. Sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas pemiliknya yaitu jumlah liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik sebesar, sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik sebesar 1.670.500.000 rupiah. Inilah laporan posisi keuangan PT Kantata periode 30 Juni 2016. Di sini ada sedikit perubahan karena tadi ada kesalahan posting. Jadi jumlah asetnya sebesar 1.663.500.000 rupiah dan ekuitas pemiliknya, jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik sebesar 1.670.500.000 rupiah. Mengapa di sini tidak balance? Karena tadi wesel bayarnya diasumsikan sebesar 7 juta rupiah. Kemudian instruksi yang keempat, jelaskan secara singkat bagaimana perbedaan laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan bentuk langsung. Kemudian bagian B, bagaimana perbedaan laporan posisi keuangan bentuk laporan dan bentuk akun. Perbedaan laporan laba rugi dan laba rugi bentuk tidak langsung dan bentuk langsung adalah jika laporan laba rugi bentuk tidak langsung itu diisi beberapa bagian, subbagian dan sub jumlah. Sedangkan laporan laba rugi bentuk langsung itu laporan laba rugi yang mengurangkan secara langsung jumlah seluruh beban dari jumlah seluruh pendapatan, untuk langsung menekankan jumlah pendapatan dan jumlah beban sebagai faktor yang menentukan laba neto. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perbedaan laporan posisi keuangan bentuk laporan dan laporan posisi keuangan bentuk akun. Bentuk akun atau akun whole
Laporan posisi keuangan juga dapat disajikan secara berurut ke bawah dalam 3 bagian. Bentuk laporan posisi keuangan seperti disebut bentuk laporan posisi keuangan perhatikan persediaan periode dilaporkan sebagai aset lancar dan bagian wesel bayar dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek. Itulah hasil dari S6 5B. Sekian dan terima kasih.